Rangkaian listrik adalah kumpulan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangkaian terbuka dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Nah, rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terputus ataupun tidak terhubung. Nah, selanjutnya rangkaian listrik tertutup. Nah, rangkaian listrik tertutup ini adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri yang pertama adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Yang kedua, biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan apabila nyala lampu tidak sama terang. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet ataupun bercabang. Nah, ini adalah gambar rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel yang pertama adalah jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Yang kedua, nyala lampu sama terang. Kekurangannya, yang pertama membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Nah, selanjutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian gabungan dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian seri, pada lampu berikut, lampu 1 dan 2 disusun secara seri, sedangkan 3 dan 4 disusun secara seri. Dan antara 1 dan 2 dengan 3 dan 4 adalah disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri, sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3 dan 4. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar.
antara lampu B dengan C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dengan C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Nah, kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan ataupun dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi tentang penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami pembelajaran tentang rangkaian listrik. Terima kasih, sampai jumpa materi selanjutnya.